Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikayatul Himmat dari MIAT Godong. Di sini saya akan menerangkan sejarah dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus Ja'far Shadiq lahir di tengah keluarga bangsawan religius. Ayahnya, Sunan Ngudung, adalah panglima perang Demak. Warisan ini membentuk karakter Sunan Kudus sebagai sosok yang disiplin dan ahli strategi. Namun, alih-alih hanya menggunakan kekuatan militer, beliau memilih senjata yang lebih halus, ilmu pengetahuan fikih dan tauhid, serta kearifan budaya. Kedua, mengapa memilih strategi toleransi sapi? Ketika beliau mulai berdakwah di wilayah Kudus, masyarakat setempat sangat taat pada ajaran Hindu. Disinilah kecerdasan strateginya muncul. Beliau tidak langsung melarang penyembahan berhala, melainkan melakukan aksi simpatik. Beliau mengikat seekor sapi hewan suci bagi Hindu di halaman masjid dan melarang umat Islam menyembelihnya. Tindakan ini menciptakan koneksi emosional. Masyarakat Hindu merasa dihormati, sehingga mereka yang tadinya antipati menjadi penasaran dan mulai mendengarkan khotbah beliau. Inilah pintu masuk Islam yang damai. Ketiga, akulturasi arsitektur sebagai jembatan visual. Sunan Kudus paham bahwa perubahan keyakinan butuh proses adaptasi. Maka, beliau membangun Masjid Menara Kudus tidak dengan gaya Arab murni, melainkan mirip candi Hindu. Logikanya, jika tempat ibadahnya terasa familiar secara visual, orang-orang tidak akan merasa asing atau takut untuk masuk. Beliau menyisipkan nilai Islam ke dalam simbol lama, seperti 8 pancuran wudhu yang diadaptasi dari ajaran Buddha. Namun, fungsinya diubah untuk bersuci syariat Islam. Keempat, menggunakan kesenian untuk menyentuh hatiun. Untuk melengkapi dakwah visual dan perilakunya, beliau menciptakan tembang Mas Kumambang dan Mijil. Tembang ini bukan sekadar nyanyian, tapi alat komunikasi massa. Isinya menceritakan perjalanan hidup manusia dari dalam kandungan hingga lahir, yang kemudian dihubungkan dengan ajaran tentang Sang Pencipta. Kesimpulan, diplomasi kebudayaan jadi hubungan antara biografi dan metodenya sangat erat. Keahlian strateginya sebagai panglima perang, ia transformasikan menjadi strategi diplomasi kebudayaan. Beliau berhasil mengubah kota yang tadinya kental dengan ajaran lama menjadi pusat peradaban Islam tanpa pertumpahan darah. Singkatnya, Sunan Kudus adalah teladan bahwa untuk mengubah keyakinan seseorang, kita harus terlebih dahulu memenangkan hatinya melalui penghormatan terhadap apa yang mereka cintai, budayanya.